Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Irma Mila Oktaviani, Guru Produktif Desain Komunikasi Visual di SMKN 46 Jakarta dan juga sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori tahun 2022 di LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 46 Jakarta, tepatnya pada peserta didik kelas 11 Desain Komunikasi Visual dengan materi membuat prototipe barang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu minta tolong 2 orang untuk bantu memasangkan proyektor. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Tidak semua tadi sudah sarapan? Sudah. Tadi istirahat sudah makan? Sudah. Berarti hari ini sudah ada energi ya untuk mengikuti pelajaran Ibu? Sudah. Oke, baik. Silakan ketua kelas disiapkan teman-temannya. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai seperti biasa, Ibu akan mengabsen dulu. Yang namanya dipanggil acungkan tangannya ya. Baik, Bu. Ada Rizky, Ibu, Alisha, Hadir, Bu. Anya, Hadir, Bu. Arina, Hadir, Bu. Brigita, Dava, Hadir, Bu. Divanda, Hadir, Bu. Diandra, Ibu, Fatih, Ibu, Fatima, Hadir, Bu. Kevin. Tadi izin apa sakit? Sakit, Bu. Sakit ya. Ya, mari kita berdoa semoga Kevin segera diberi kesembuhan ya. Lukman. Ya, sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya. Sebelumnya minggu kemarin kita belajar apa? Coba satu orang. Desain kemasan produk. Desain kemasan produk. Kalian membuat desain kemasan produk melalui pakai apa? ada Ilustrator. Ada Illustrator. Bisa kalian pun tugasnya sudah selesai, sudah Ibu nilai, itu hasilnya juga bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, untuk materi hari ini itu merupakan lanjutan dari materi kemarin. Jika kemarin kalian sudah membuat desain kemasan produknya, hari ini kita lanjutkan untuk membuat prototipe produknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Ya, sebelum masuk ke materi membuat prototipe produk, Ibu hanya ingin mengingatkan kalian sekali lagi bahwa materi produk kreatif dan kewirausahaan ini meskipun
bertujuan untuk memberikan kalian pengetahuan atas wirausahawan ataupun atas usaha. Namun hal-hal yang kalian pelajari itu tetap bisa kalian terapkan jika kalian bekerja di sebuah perusahaan. Karena contohnya seperti sikap-sikap wirausahaan yang baik itu memang sikap-sikap yang harus kalian punyai dan kalian terapkan di dalam hal apapun di kehidupan sehari-hari sekalipun. Kerja keras, mandiri, dan tanggung jawab. Oke, kita mulai masuk materi. Hari ini kita akan mulai masuk ke membuat prototipe produk. Oleh karena itu, kalian ada di lab komputer. Ya, ini adalah materi yang akan dipelajari. Dengan kata lain, kompetensi dasar dari materi hari ini. Yang pertama adalah menerapkan proses kerja pembuatan prototipe barang atau jasa. Kemarin kan kalian sudah ya mempelajari materi untuk membuat proses kerja pembuatan. Nah, hari ini itu kalian menerapkan proses rencana yang sudah kalian lakukan. Setelah itu, kompetensi selanjutnya adalah kalian akan membuat prototipe barang dan atau jasa. Jadi indikator pencapaiannya itu kalian nanti bisa menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menerapkan, merancang, mengkreasikan, membuat, dan mempresentasikan prototipe barang yang sudah kalian buat. Next. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian itu harus mampu menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menerapkan, merancang, mengkreasikan, membuat, lalu mempresentasikan prototipe produk yang sudah kalian buat. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik, yang semangat ya supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kita lanjutkan, next. Ya, materi pembelajaran hari ini tuh hanya dua, hanya pengerjaan prototipe dan tahapan pembuatan prototipe. Karena kalian akan lebih mengerjakan praktik, karena kalian tugasnya hari ini adalah membuat prototipenya. Jadi teorinya hanya sebagai penunjang saja. Jadi Ibu bertanya lagi, apa itu prototipe? Kami, Bu. Panjang. Sampel Desain. Oke, coba ada yang bisa bantu menyimpulkan teman-temannya pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Saskia. Prototipe itu bisa disebutkan dengan dummy, purwarupa, atau sampel desain. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Saskia. Jadi prototipe itu memang purwarupa, dummy, ataupun dia itu sebuah contoh sebelum kalian memproduksi produk secara massal. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh dari prototipe desain kemasan produk. Bisa kalian lihat di situ. Baik, ada yang kalau dia itu selai, pakai apa kemasannya? Pakai kaca. Kalau dia deterjen pakai apa? Botol. Pakai botol, yang botolnya terbuat dari Plastik. Kalau untuk Pampers, dia terbuat dari apa? Itu desain kemasan produknya bahannya? Plastik. Dari plastik ya. Jadi sekali lagi untuk kemasan produk itu kalian harus menyesuaikan dengan produk yang sudah kalian buat. Dimana jika dia berbentuk cairan, tidak mungkin kan jika kemasan produknya terbuat dari kertas. Jadi di situ ya, ini adalah contoh-contoh desain kemasan produknya. Ya, jadi nanti kalian print ya dengan ukuran ampas seperti ini. Lalu ini contoh kemasan produk milik yang brand yang sudah ada, biar bisa kalian jadikan gambaran juga. Apakah ada satu orang yang mau menyimpulkan apa saja tadi pendapat teman-temannya? Saya, Bu. Ya, silakan Nazwa. Tahapan pembuatan prototipe itu ada pencetakan, perakitan, lalu dipresentasikan. Ya, betul. Tepuk tangan. Betul. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Jika tidak ada, kita akan mulai ya mengerjakan. Jadi, kita akan membuat kelompok, pembagian kelompok dulu. Pembagian kelompoknya mau kalian yang menentukan atau ibu yang menentukan? Ibu yang menentukan. Ibu apa kalian? Ibu. Oke, ibu
2, 4, 6, 7. Dari kamu depan lagi. 7. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 1. Ya, masing-masing sudah tahu ya nomornya, harap diingat. Sekarang silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi, kalian bisa lihat kan, kayak satu kelompok 4 orang. Jadi satu baris itu bisa dibagi 4. Diusahakan yang berhadapan ya, supaya diskusinya lebih gampang. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu beri waktu 5 menit. Jangan gaduh dan harap membawa laptop kalian. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai. Sebentar, ini kok bajunya keluar. Dimasukkan ya yang rapi ya. Coba semuanya berdiri dulu, Ibu mau cek yang cowok terutama. Bagaimana, bajunya sudah dimasukkan semua? Sudah rapi? Aman, oke. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 3 mana? Gak ada satupun. Ya, Ibu akan absen. Kelompok 1, satukan tangannya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7, 8. Ya, semua sudah duduk sesuai lokasinya masing-masing ya. Silakan sebelum kalian nanti masuk ke LKPD, kalian silakan berdiskusi untuk menentukan siapa ketua dan sekretaris masing-masing kelompok. Ibu jelaskan ya, tugas sekretaris itu bukan dalam artian dia yang membuat seluruh tugas kalian ya. Sekretaris itu tugasnya hanya satu, dia yang menjadi perwakilan kelompok untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom. Ya, jadi harap anggota kelompok lainnya termasuk ketua jangan mengupload tugas. Nah, untuk ketua, karena dia nanti yang akan Ibu teror untuk pengumpulan tugas dan juga bertanggung jawab, untuk ketua itu nanti akan Ibu berikan nilai tambahan. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu berikan waktu 3 menit. Silakan kalian berdiskusi siapa yang menjadi ketua ataupun sekretaris. Untuk teknis pemilihannya Ibu serahkan ke kelompok masing-masing. Silakan dimulai. Perhatian untuk semua kelompok. Kalian sudah membagi sekretaris dan juga ketuanya? Nah, selanjutnya di sini ada satu LKPD untuk materi hari ini. Silahkan ketuanya atau perwakilan dari masing-masing kelompok itu ke depan untuk men-scan barcode yang ada di depan menggunakan handphone. Silahkan maju ke depan perwakilannya. Semua kelompok sudah men-scan? Sudah bisa dibuka semua KPD-nya? Sudah. Ya, silakan kalian pelajari baik-baik, perhatikan juga petunjuknya. Lalu silakan kalian isi
tabel pertama yang berisi nama anggota, ketua dan sekretaris kalian. Setelah selesai, nanti kita akan lanjutkan ke tabel berikutnya. Silakan mulai diisi. Tabel 1 semua kelompok mengerjakan sudah? Kita lanjutkan ke tabel 2, yaitu kalian menyusun jadwal untuk pengerjaan proyek kalian. Jadi hari ini itu tanggal 6 Oktober. Kita itu proyeknya dalam waktu 1 minggu. Silakan kalian sesuaikan karena kalian yang tahu kemampuan masing-masing kelompoknya. Kalian sesuaikan deadline kalian itu mau tanggal berapa. Yang pasti minggu depan sudah harus dikumpulkan. Nah, di situ ada petunjuk belajar kan? Coba tolong dibacakan petunjuk belajar tabel 2-nya. Ya, yang itu. Kegiatan 2. Membuat jadwal perencanaan proyek. Berdiskusi dan membuat kesepakatan jadwal perencanaan proyek dengan ketentuan. Tentukan tanggal deadline sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Yang pertama, jika mengumpulkan sebelum waktu deadline akan ada penambahan poin nilai. Kedua, jika melewati waktu deadline akan ada pengurangan 5 poin per hari. Dan yang ketiga, tuliskan jadwal deadline di tabel berikut ini. Ya, terima kasih Reki. Ya, Ibu. Sudah jelas ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menentukan jadwal proyek kalian. Ibu beri waktu 15 menit, silakan dimulai. Oke, ini kelompok 4 ya. Sudah dibuat susunan jadwalnya? Sudah, Bu. Untuk pembuatan prototipe barang kamu besok, yakin? Yakin. Lalu perakitannya 2 kemudian. Kok kamu bisa yakin itu? Kenapa alasannya? Karena seluruh anggota kelompok kita tuh punya laptop masing-masing juga, jadi dalam pengerjaan bisalah sehari gitu, Bu. Jadi bisa cepat. Oke, baik. Dilanjutkan ya. Oke, Bu. Oke, ini kelompok berapa? 2. Ketuanya? Jadi untuk deadline-nya kamu sama dengan kelompok 4 ya. Kenapa? Kalau kelompok 4 katanya karena laptopnya punya semua. Kalau kelompok kamu? Kita lagi banyak tugas, masing-masing, jadi bisa ngerjain dengan cepat. Oh, jadi ada pembagian tugas ya, sudah diatur. Oke, good job. Lanjutkan ya. Ibu. Oke, ini kelompok 3. Jadwalnya, pembuatan dan perakitan harinya sama. Kenapa? Biar langsung dikerjakan. Oke. Good job. Lanjutkan ya. Ya, Bu. Oke, perhatian seluruh kelompok. Diskusinya dihentikan terlebih dahulu dan dengarkan instruksi Ibu baik-baik. Ibu sudah berkeliling dan masing-masing kelompok sudah menyusun jadwal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti Ibu akan memberikan nilai berdasarkan deadline masing-masing kelompok. Selanjutnya, kita akan masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu kalian akan mencetak atau memprint prototipe produk. Jadi, sebelum kalian mencetak sesuai dengan ukuran asli dan sejenisnya, untuk memastikan desain kalian itu baik-baik saja dan tidak terbalik, Ibu minta kalian memprint desain kalian terlebih dahulu menggunakan kertas A4. Lalu dirakit. Setelah itu baru kalian boleh mencetaknya menggunakan ukuran yang sesungguhnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Silakan nanti perwakilan masing-masing kelompok atau ketuanya mengambil APK untuk masing-masing kelompoknya dan harap selalu menjaga keselamatan kerja
saja ya. Hati-hati saat menggunakan gunting ataupun benda tajam lainnya. Oke, jadi ini nanti prototipe kemasan kalian ya? Iya, betul. Gimana, kalian yakin nggak desainnya nggak bakal kebalik saat dirakit? Yakin. Ada kendala? Tidak. Tidak ada. Oke, jika nanti ada pertanyaan, acukan tangan ya. Nanti Ibu akan ke sini. Ibu mau berkeliling ke kelompok yang lain. Oke. Lanjutkan ya. Oke, kelompok 3 sudah proses ini ya, mencoba untuk dirakit. Bagaimana, ada kendala nggak? Ada. Yakin itu tidak terbalik desainnya? Tidak yakin, apa tidak nggak bakalan? Nggak bakalan. Nggak bakalan, pede ya. Tapi baru Oke, lanjutkan ya. Oke. Ada kendala? nggak ada. Alhamdulillah tidak. Lancar semua. Lancar jaya. Jika nanti ada pertanyaan, itu silakan nanti acukan tangan, tanyakan ke ibu-ibu. Mau berkeliling ke kelompok lain dulu ya. Ya, masing-masing kelompok silakan meletakkan kembali peralatannya ke tempatnya semula ya. Ya, sebelum kalian presentasi, silakan kalian melihat kembali LKPD. Di situ ada instrumen penilaian presentasi kalian. Jadi di situ ada dari intonasi kalian, dari materi yang kalian presentasikan, itu Ibu jadikan acuan untuk penilaian presentasi kalian. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak, kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Siap, Sudah, Bu. Bu. Ya, silakan maju ke depan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu kelompok Real Cuy, akan mempresentasikan hasil dari produk kami. Nama saya Rima Fauzia. Saya Nyasaira Danita. Saya Divanda Aisyah Zara. Saya Deva Bidinariswari. Sebelumnya saya izin ya Bu, untuk kami membuka masker agar soalnya lebih jelas. Ya, silakan. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang yang pertama itu adalah bahan
bahan dan proses pembuatan. Yang kedua itu ada proposal pendahuluan. Yang ketiga ada desain logogram dan logo type-nya. Yang keempat ada rincian biaya packaging. Alat bahan dan proses pembuatan. Di sini alat-alatnya itu ada kompor, baskom, sendok, panci kukusan, parutan, dan tos gas. Di bahan buat saus mentainya itu yang pertama ada mayonnaise, saus cabai, saus tomat, kecap asin, dan nori. Nih, bahan-bahan dimsum mentainya yang pertama ada kulit somai, daging ayam giling, wortel, daun bawang, bawang putih, tepung sagu, telur ayam, saus tiram, minyak wijen, garam, kaldu, jamur, gula, lada bubuk, minyak goreng, dan air. Proses pembuatannya. Yang pertama dalam wadah, aduk rata daging ayam, udang, bawang putih, tepung, sagu, dan daun bawang, saus tiram, minyak wijen, kecap asin, telur kaldu ayam, garam, dan merica bubuk. Aduk hingga semua tercampur rata. Nah, dalam wadah kita aduk rata daging ayam, terus ada udang, bawang putih, merica, saus tiram, telur, garam, dan kaldu ayam. Aduk hingga semua tercampur rata. Nah, yang kedua itu ambil selembar kulit pangsit, terus sertakan 1 sendok makan adonan, dan di tengah dan bagian tepi kulitnya dikerutkan ke dalam. Terus susun dimsum di dalam dandang panas, masak hingga matang selama kurang lebih 15 menit. Dalam pembuatan saus mentainya, yang pertama itu aduk rata mayonnaise, saus sambal, saus tomat, dan tobikonya. Yang kedua itu tuang saus mentai di atas dimsum dan bakar dengan tos. Lalu sajikan. Oke, untuk penjelasan logogramnya saya serahkan kepada Rifan Kaisa untuk menjelaskan. Di sini ada penjelasan logogram dari produk kami. Logo ini menggambarkan Chinese chili karena makanan dimsum ini berasal dari negeri Cina. Dua jari telunjuk mengangkat ke atas itu berarti rasa dimsum yang enak sehingga ingin nambah lagi. Desain konsep packaging kelompok kami itu mengambil referensi dari Pinterest. Di sini kelompok saya mengubah sedikit konsep yang kita ambil dengan konsep yang kita bikin. Selanjutnya ada penjelasan dari logo type. Kita memakai warna merah marun itu artinya sebagai pembawa keberuntungan. Lalu warna kuning itu sebagai arti kegembiraan atau kehangatan. Ya, jadi logo type ini menggambarkan jika makan dimsum ini akan membawa keberuntungan, kehangatan, kegembiraan ketika memakannya bersama teman atau keluarga. Lalu bentuk praktis dan efisien ketika digunakan atau dipegang saat memakannya di luar. Lalu ada desain packaging, saya serahkan kepada Diva untuk penjelasan. Oke, desain packaging bagian dalamnya ukurannya kita 7 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya 7,5 cm. Packaging pada bagian dalam ini berwarna merah marun sehingga tidak akan menyatu dengan warna oranye dari saus mentainya. Selanjutnya yaitu desain packaging bagian luar, ukurannya masih sama, cuma agak sedikit diubah sebenarnya jadi lebih besar supaya bagian dalamnya masuk ke packaging luarnya. Penjelasannya itu pada packaging luar akan berwarna kuning dengan logo Real Cuy di samping bagian kotak ini. Kemudian desain khas Chinese seperti yang bisa dilihat di sini, dan terdapat bagian transparan agar dimsum mentainya terlihat terdisplay. Selanjutnya ada rincian biaya packaging yang akan dijelaskan oleh Dafa Abida. Di sini rincian biaya packaging ada dus dalam 12.000, ada dus bagian luar, sama plastik mika dan supitnya. Teknik pembiayaan pembiayaan kemasan didapat dari hasil patungan anggota kelompok kami dengan total harga 24.000 biaya mencetak dus dan IKA plus supitnya itu 5.000 sehingga biaya yang dikeluarkan anggota sebesar 8.000. Lalu ini foto kemasan jadinya, dan ini ada yang di bawah.
Sekian presentasi dari kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, silakan Viola. Saya Viola dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kira-kira tuh dimsumnya itu tahan hingga berapa lama atau memakai pengawet makanan ya? Terima kasih. Jadi dimsumnya itu bisa tahan seharian, nanti bisa diangetin lagi dan itu nggak pakai pengawet. Jadi bisa diangetin. Jadi Viola, dimsumnya itu bisa diangetin lagi, tahan seharian dan itu tanpa pengawet. Bagaimana? Sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Action. Apalagi ada yang mau ditanya? Saya mau nanya. Iya, silakan. Nama Rahmat Aryansyah dari kelompok 7. Pertanyaannya, itu kan mengambil tema dari Chinese. Kenapa? Tolong dijelasin latar belakangnya kenapa dipilih temanya Chinese. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat. Jadi kenapa kita memilih tema Chinese chibi? Itu karena asal dari dimsumnya sendiri itu berasal dari China. Mengambil temanya jadinya Chinese chibi. Apakah sudah terjawab, Rahmat? Ya. Oke, Ibu mau menanggapi terkait ukurannya. Ukuran kalian itu kan panjang 7 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 7,5 cm. Itu kalian ukur berdasarkan produk kalian itu isinya berapa? Izin menjawab pertanyaan Ibu. Yang dalam packaging ini saya membuat bisa muat itu 6 dimsum karena kita akan menjualnya dengan seharga 25.000. Apakah terjawab? Ya, dari Ibu sudah cukup. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi lagi atau ada yang mau memberikan pertanyaan? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Baik, tepuk tangannya untuk kelompok. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah presentasi dari teman-teman kalian. Bagaimana kalian bisakah melihat presentasi mana yang bagus dan yang kurang? Ya. Yang kurang itu apanya yang kurang buat kalian? Cara penyampaiannya. Cara penyampaian itu di bagian apanya? Bahasanya. Bahasanya. Lalu Saat menjawab pertanyaan. cara menjawab pertanyaannya apakah sesuai yang diinginkan oleh penanya atau tidak. Lalu Gestur tubuh dalam pembukaan presentasi. oke, jadi dari tata cara berbicaranya, gestur tubuhnya, kurang lebih dari cara menyampaikan presentasinya. Ya, selain dari cara menyampaikan presentasi, itu pun tadi kalian bisa lihat ya, ada beberapa kelompok yang kurang mampu mempertahankan konsepnya. Itu bukan hanya untuk pelajaran di PKWU. Jika kalian nanti sudah lulus, entah mungkin kalian kuliah, entah bekerja, entah kalian berwirausaha, kalian itu harus mampu mempertahankan konsep yang sudah kalian buat. Kembali lagi ke cara kalian menyampaikan presentasi. Kalian itu harus mampu meyakinkan orang bahwa desain yang kalian buat adalah bagus. Jadi jelas ya? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalian selama mengerjakan proyek ini apakah mengalami beberapa kendala ataupun hambatan? Ya, coba kelompok ini berdiri. Ya, silakan kelompok 4 coba ceritakan ke teman-teman kalian hambatan apa saja yang kalian temui saat kalian melakukan proyek ini. Mungkin kita yang kita hambati adalah pemilihan warna. Soalnya karena kita produk kita adalah keripik ya. Jadi kita masih bingung antara warna keripik itu apa dan rasanya apa dan cara menggabungkan semua rasa itu menjadi satu warna ini. Kalian sudah menemukan solusinya? Solusi apa yang kalian temukan? Sudah, Bu. Warna asli dari keripiknya. Warna apakah itu? Warna basic dari kulit keripik yang kita jual itu berwarna coklat atau brown ya. Ya seperti itu. Jadi warna baliknya brown. Jadi kemasannya brown. Oke, terima kasih atas ininya ceritanya dari kelompok 4.
design hingga pembuatan prototipe, menurut kalian, apakah kelompok kalian sudah mengerjakan proyek ini dengan baik? Coba kelompok 1. Untuk kelompok 1 di bagian packaging belum sempurna karena kan kami membuat desain kemasannya itu seharusnya full, cuman dikarenakan ketika ingin memesan prototipenya itu budgetnya kurang dan harus memesan lebih dari 1000 atau 50 piece. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih kelompok 1 atas refleksinya. Untuk kelompok 5, silakan berdiri. Bagaimana menurut kalian proyek yang sudah kalian lakukan itu sudah baik? Menurut saya sih udah baik, tapi di awal-awal kita mengerjakan agak ada kesulitan dan revisi. Kita ganti logo dan kemasan dari awalnya berwarna, jadi sekarang jadi hitam putih. Oke, terima kasih kelompok 5. Silakan duduk kembali. Ya, kalian sudah mendengar refleksi dari masing-masing kelompok. Itu juga bisa kalian jadikan pelajaran untuk kedepannya ya. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ada sedikit video. Mari kita tonton bersama. Indonesia. Jadi Ibu hanya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa hal yang kalian pelajari di sekolah itu bukan hanya sebatas untuk mendapatkan nilai atau hanya supaya kalian bisa lulus. Kalian harus ingat, kalian itu adalah pemimpin masa depan Indonesia. Jadi Ibu harap segala pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap baik yang sudah kalian pelajari di sekolah itu bisa kalian bawa dan kalian terapkan di kehidupan mendatang. Ya, materi minggu depan selanjutnya adalah kita akan menguji prototipe kalian. Jadi harap minggu depan kalian membawa desain prototipe kemasan kalian dan juga produk yang akan kalian jual. Jelas ya, jadi bawa kedua hal tersebut. Dan seperti biasa jangan lupa untuk menonton video pembelajaran dan juga membaca bahan ajar yang akan Ibu share di Google Classroom sebelum pembelajaran minggu depan. Oke? Sampai sini apakah ada pertanyaan terkait untuk minggu depan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu ingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan karena meskipun COVID sudah mereda, namun sekarang lagi musim flu dan batuk. Jadi apalagi kalian itu kan kemarin baru saja menyelesaikan PTS. Mungkin seperti yang kalian lihat ada beberapa teman kalian yang sakit hari ini. Ibu minta kalian selalu menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Ya, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.